Hadirin yang berbahagia yang pagi ini bisa mengikuti webinar, Alhamdulillah. Kami selanjutnya opening speech yang akan disampaikan oleh Rektor ITBM Bali. Kami persilahkan DRS Haji Ismoyo Sumarlan M.Par. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya? Terdengar. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Prof. Bambang Setiaji. Beliau panutan, mentor kami semua di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan juga beberapa jabatan lain. Selanjutnya, hormat dan salam saya kepada Ibu Dr. Honoris Causa Bu Nurhayati yang sudah beberapa kali juga menjadi narasumber di acara kami di webinar Sekolah Saudagar Indonesia di bawah naungan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali. Ini adalah kegiatan kami yang kesekian kalinya dan topik yang dipilih oleh panitia, oleh Bu Arti dan teman-teman sangat tepat. Seminar nasional bagaimana mempersiapkan dan memulai startup bisnis Islami di masa pandemi. Saya mengikuti juga beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Prof. Bambang. Kemarin ada acara blockchain teknologi juga di Bali. Kita tidak mungkin mengikuti kegiatan-kegiatan ekonomi dengan gaya lama. Kalau bercandaan ya, kita jangan ikut gaya-gaya kolonial, tapi kita ikut dengan cara-cara milenial. Di masa pandemi ini Pak Prof. Bambang dan Bu Nurhayati, 2020 pertumbuhan ekonomi Bali itu minus 12,40%. Ditambah lagi dengan di 2021 minus 2, sekian persen. Jadi bayangkan dropnya Bali itu dari normal yang dulunya pertumbuhan ekonominya 6%, dihantam dengan pertumbuhan ekonominya minus 12%, ditambah lagi dan minus 2%, sangat-sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Bali, terutama di UMKM. Kami di komunitas Muslim banyak sudah memberikan bantuan-bantuan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Terakhir kali kami dari Basnas Pusat dengan Basnas Provinsi Bali juga memberikan bantuan kurang lebih 700 juta untuk kita berikan ke UMKM. Dan UMKM itu bukan hanya yang Muslim, tapi kita juga bantu untuk yang non-Muslim. Dan informasi terbaru di Bali ini, international border sudah dibuka, tapi karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah masalah karantina, masalah visa. Mudah-mudahan yang kemarin tidak ada kedatangan wisatawan mancanegara secara signifikan karena beban biaya visa, terus dengan karantina, mudah-mudahan bisa terselesaikan di bulan Maret, kalau tidak maksimal April. Buat tidak ada lagi kita harus apply visa, tapi kita menggunakan visa on arrival dan juga tidak ada karantina. Kalau itu dibuka, insya Allah ekonomi Bali akan kembali normal, walaupun mungkin belum 100%, tapi dengan kedatangan wisatawan mancanegara akan membuat pertumbuhan ekonomi Bali akan kembali ke positif. Sebelum pandemi di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, adalah kabupaten yang paling kaya se-Indonesia dengan APBD sampai 5 sampai 6 triliun. Jadi kalau ini bisa kembali lagi, otomatis kita akan bisa bisnis normal lagi. Untuk itu, Sekolah Saudagar Indonesia dan ITBM Bali
milih topik ini, bagaimana mempersiapkan dan memulai startup bisnis Islami di masa pandemi, menghadapi kalau kondisi udah balik normal. Pengalaman saya mengelola di dunia pariwisata, selama 2 tahun, villa kami tidak ada yang kami tutup, terus tetap jalan, karyawan tidak ada yang saya PHK, tidak ada yang saya rumahkan, walaupun dipotong gaji, tapi tetap kondisinya berjalan. Dan mudah-mudahan kalau ke depan ini bulan Maret, April, kondisi pariwisata dibuka, saya sudah siap. Jadi udah, kalau bahasa ini udah mencuri start. Jadi kita tamunya datang, saya udah ready. Dan bagaimana dengan kondisi teman-teman yang lain, UMKM, kalau misalnya udah balik normal atau 70-80% aja kondisi ekonomi Bali ini kembali, apa yang perlu dipersiapkan? Untuk itu kita mengundang Prof. Bambang dan Ibu Nurhayati, dan nanti kita mungkin berdiskusi sama-sama bagaimana kita mempersiapkan dan memulai bisnis kita di masa pandemi dan menghadapi kondisi ekonomi yang normal. Saya rasa demikian. Sekali lagi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Big thank you to Prof. Bambang, Ibu Nurhayati. Mudah-mudahan tidak kapok nanti kalau kita undang lagi, karena rencana kita akan membuat event yang lebih besar lagi. Kita akan adakan bukan hanya seminar nasional, tapi internasional seminar. Dan saya sedang menginventarisasi siapa-siapa yang akan diundang lagi. Insya Allah di antara 2 bulan, 3 bulan yang akan datang, kita akan mengadakan seminar internasional. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik, hadirin para peserta webinar, alhamdulillah. Selanjutnya acara webinar akan kami serahkan dan akan dipandu oleh moderator kita, Bapak DRS Wahid Juniarto. Beliau adalah Koordinator Bidang Akademik, Penelitian, Pengkajian Masyarakat, dan Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama ITBM Bali. Dipersilakan Pak Toto. Terima kasih. Apakah suara saya cukup baik terdengar? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah. Nah, ini pembukaan yang sangat baik. Semoga kita hadir pada pagi ini dalam rangka ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kepada Rasul kita terkasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa cahaya, dan kita akan selalu bersama cahaya dan menuju kepada cahaya di akhir zaman, ya awal ya akhir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Direktur Sekolah Saudagar Indonesia. This is one of the educational infrastructure being built by ITBM untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk dosen-dosen, institusi, dan masyarakat untuk pengembangan pendidikan yang sifatnya non-akademis kuliah, jadi hal-hal yang sifatnya praktis. Terima kasih kepada Profesor Bambang Setiaji yang bersedia menemani kami untuk belajar, Pak Dr. Dwi, dan juga saya belum lihat di dalam daftar yang hadir ini ada Ibu, sudah datang ya? Sudah hadir juga? Belum Bapak, Ibu kan nanti mendekati. Tadi sudah izin. Baik, this should be a series of international webinar organized by SSI and ITBM Bali, dan kali ini kita sangat beruntung ditemani atau dinarasumberi, kalau bahasa aktifnya ini. Bahasa aktifnya itu dinarasumberi, walaupun tidak ada dalam istilah akademis, saya dinarasumberi oleh Profesor Bambang Setiaji. Saya akan sedikit bacakan, sebentar, where did I put that one? Profil beliau.
Profesor Bambang Setiaji dilahirkan tahun 1956 bulan Desember, baru beberapa tahun yang lalu, belum lama ini, di Pacitan. Beliau berdomisili di Surakarta, menghabiskan waktu S1-nya di Universitas 11 Maret sebagai sarjana ekonomi, kemudian melanjutkan S2 di UGM, dan menyelesaikan S3 atau postdoctorate degree di UGM dalam program dengan sandwich di Australia. Kemudian menjadi guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi kalau sudah guru besar ini sudah luar biasa. Jadi kita ditemani oleh yang luar biasa hari ini. Pengalaman organisasi sebagai Majelis Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berada juga di Majelis Kader, kemudian di Majelis Pemberdayaan Ekonomi, juga beliau adalah anggota Majelis Dikti Litbang, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Pengurus Pusat Muhammadiyah, kemudian sebagai juga Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah Pusat yang sekarang diketuai oleh, kalau tidak salah, Pak Erick Thohir. Kemudian pengalaman kerja, pernah menjadi dekan ekonomi di Universitas Muhammadiyah Surakarta, wakil rektor 1 di UMS, kemudian rektor UMS 3 periode, tidak main-main ini di UMS sehingga menjadi besar seperti sekarang. Kemudian ketua PKU Solo 12 tahun, komisaris independen Bank Syariah Bukopin selama 11 tahun, dan alhamdulillah Bank Syariah Bukopin sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Kemudian DPS Bank Jateng Syariah 5 tahun, menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, diangkat tahun 2017 sampai sekarang, walaupun memimpinnya itu dari Solo, tetapi UKT berkembang sangat luar biasa. Aktif menulis di koran, riset, presentasi nasional dan internasional, dan menjadi anggota Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2019 sampai 2021. Baik, itu kurang lebih gambaran umum dari beliau. Detailnya nanti kita lihat, kita dengarkan paparan beliau. Pagi ini kita akan berbicara mengenai bagaimana mempersiapkan dan memulai startup bisnis Islami di masa pandemi. Perkembangan terakhir, seluruh dunia tidak ada penyakit yang tumbuh, berkembang, dan mematikan kecuali satu-satunya penyakit di dunia sekarang itu hanya satu, yaitu COVID-19. Saya tidak dengar ada orang mati karena jantung, mati karena malaria, mati karena flu, kecuali hanya satu, karena COVID. Ya, dan ekonomi mengalami disrupsi, dalam banyak bidang mengalami disrupsi yang luar biasa. Tetapi adakah chances, opportunity for everybody, every company to grow, to start something new, dan ini sudah terbukti bahwa salah satunya nanti akan join bersama kita Ibu Nurhayati Subakat, itu mengalami lonjakan pertumbuhan bisnis yang luar biasa dengan startup in certain level, itu mengalami perkembangan luar biasa. Dan mari kita hari ini bagaimana mempelajari memulai suatu bisnis, sebetulnya membangun sesuatu dari nol. Startup is to start something up from zero, kemudian di masa-masa yang sangat sulit, di masa-masa disrupsi. Baik, kurang lebih pengantar saya seperti itu. Ini Profesor Bambang akan ada waktu kurang lebih 30 menit ya, Mbak Arti ya, untuk menyampaikan presentasi, dan semoga nanti kita akan dibagikan ringkasan-ringkasannya oleh Profesor Bambang. Baik, kami persilakan Profesor Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor, Bapak Ismail Sumarlan,
juta hingkang menuju kepada sektor-sektor lain. Kemudian di sebelah kanannya itu sektor pertambangan. Ya, kita lihat itu total pengusahanya itu hanya 0,4 juta saja, pekerjanya 0,79 juta, totalnya 1,2 juta pada tahun 2010 dan menjadi 1,34 juta di tahun 2020 ya, meningkat perubahannya ya cukup pesat ya. Kalau pertanian tadi menurun 9%, ini meningkat 13%. Jadi pertambangan saya di Kalimantan Timur ya, terutama pertambangan batu bara apa itu ya, cuma banyak apa ya kontroversi ya, ada ilegal, ada mungkin ada ilegal karena nggak punya surat, ada ilegal tapi punya surat ya. Ilegal dalam arti filosofis ya, mungkin merusak alam walaupun punya surat ya. Mungkin itu kegiatan-kegiatan hitam ya, menggusur tanah siapa ya. Ya, tetapi bagaimanapun ini menyumbang kepada komoditi yang besar sekali. Pertambangan ini terutama Kalimantan Timur ini menjadi andalan. Ya, ini perlu diatur saja bagaimana kelestarian lingkungan di situ, bagaimana perpajakan, bagaimana itu distribusi yang baik ya, distribusi income yang lebih baik. Kolom 3 itu industri, sektor industri. Bagaimanapun ini industrialisasi masih penting. Tadi pertanian menurun, pastilah anak-anak itu pergi ke sektor industri, maksudnya industri pengolahan ya. Ibu Nurhayati Bakat sudah mencontohkan dengan Wardah ya, dengan industri kosmetik, salah satunya industri kosmetik ya di sini ya. Itu meningkat pesat ya. Total yang bekerja di sini ini 13 juta pada tahun 2010, 4 juta adalah yang dikategorikan pengusaha, yang 9 juta itu pekerjanya, tapi juga masih banyak yang mandiri juga, 2 juta itu bekerja sendiri sektor industri, mungkin anyam-menganyam ya. Kemudian 1,3 juta industri rumahan, banyak ini makanan ya, makanan itu kemasan sederhana, hanya 0,5 yang sudah kita kategorikan sebagai pengusaha yang sudah menggunakan tenaga kerja. Dan yang nomor 3 ini meningkat hampir 2 kali lipat. Pada tahun 2010 itu hanya 0,5 juta, pada tahun 2020 itu hampir menjadi 1 juta. Ini juga harapan yang bagus. Ini kan sebelum COVID ya. 2020 ini sebetulnya sudah masuk di COVID juga ya. Ini meningkat 1 juta yang mempekerjakan orang, dan ini harapan supaya tadi ini diperkuat di masa depan. Dan industri itu walaupun ini bukan industri 4.0 ya, mungkin industri masih menggunakan dinamo, itu transformasi yang hebat sekali. Mungkin dari membuat bakmi manual menjadi bakmi yang pakai dinamo ya, itu kan masih 3.0, tetapi itu sudah produktivitas sudah lebih tinggi ya. Apa itu membuat jamunya semula itu pakai alu ya, kemudian sudah pakai blender, yaitu 3.0. Nanti kalau sudah digandengkan dengan internet itu 4.0 ya. Ya, antara 3.0 dan 4.0 itu satu langkah aja. Mau tidak mau, kemudian dikombinasi dengan internet, terutama penjualannya ya, online-nya. Ya. Jadi pengolahannya masih 3.0, tidak pakai robot, tapi bisnisnya, marketingnya sudah 4.0, karena itu anak-anak muda pastilah yang 1 juta ini sudah online ya.
Dan itu harapan juga sangat besar sekali di situ, nanti kita ceritakan. Pada tahun 2020 itu dari 13 juta yang bekerja di sektor industri ini menjadi hampir 19 juta ya, naik hampir 6 juta. Naiknya itu 43%. Ini sungguh sangat pesat sekali atau sangat impresif ya, sangat impresif pertumbuhannya sektor industri ini. Karena ini menyangkut lapangan kerja yang besar, dan itulah yang sering heboh ya, misalnya JHT, tuntutan buruh yang 20 juta di sini ini ya. Sebetulnya total angkatan kerjanya itu kan ratusan juta ya kan, 130 juta. Ya, yang heboh itu yang 18 juta ini, sementara yang 100 juta silent majority ya. Mereka itu ya boro-boro menuntut ya, bisa ada pekerjaan itu sudah senang ya, bisa hidup, bisa ada pekerjaan ya, mungkin di sektor-sektor informal. Oke, kemudian sebelah kanannya itu listrik dan gas ya. Sektor sebelah kanannya lagi listrik, air dan gas ya. Terutama air, bisnis air itu penting sekali ya. Dan itu juga berkembang pesat. Perkembangannya itu hampir 3 kali lipat ya. Perkembangannya itu hampir 3 kali lipat ya. Kemudian yang impresif lagi, sektor konstruksi, pembangunan, developer, perumahan, ya. Tentulah ini juga tidak 4.0 ya, ini masih konvensional. Bahkan ini manual, mesin-mesin plester itu masih manual. Saya lihat di Cina mesin-mesin plester sudah pakai mesin yang cepat sekali, satu rumah 1 hari selesai. Dan itu baru masuk di developer perumahan kita. Ya. Di sektor konstruksi ini yang istilahnya itu bersifat pengusaha itu semula hanya 200 ribuan orang ya, 0,23 juta, 10 tahun kemudian juga 2 kali lipat ya, menjadi 0,4 juta, 2 kali lipat ya. Total dengan pekerja itu semula konstruksi itu 20 konstruksi itu 4,8 juta menjadi 8,1 juta, hampir meningkatnya itu 68%. Kemudian sebelah kanannya ini yang sangat penting juga kaitannya dengan Bali ya, perdagangan, akomodasi, makanan, restorannya. Ini juga merupakan terutama untuk industri pariwisata yang sangat penting ya. Pengusahanya yang kita sebut pengusaha yang sudah berbayar, pakai tenaga berbayar itu hanya kurang dari 1 juta pada tahun 2010, kemudian meningkat hampir menjadi juga 2 juta ya. Tetapi yang di sini yang menarik itu yang usaha sendiri dan keluarga ya, semula itu 7,5 juta menjadi 9, hampir 10 juta, meningkat 2,5 juta, dan yang bersama keluarga juga hampir meningkat 2 kali lipat ya. Tapi ini menurut pendapat saya ini sudah overcrowded yang di industri, terutama restoran kecil ya, yang berusaha sendiri dan dibantu keluarga, restoran kecil ini. Kalau di Solo setiap 10 meter ada warung itu kalau di kota-kota ya. Di Bali lebih teratur lah saya lihat ya, tetapi juga jumlahnya mungkin sudah berlebihan juga ya. Memang makanan ini paling mudah untuk memulai usaha ya, tetapi jangan terlalu over. Kalau over nanti tidak bisa hidup. Maka generasi muda oke lah
harus kita memang berbisnis, tapi jangan ngumpul di makanan ya, karena ini sudah over melihat data ini ya. Pertumbuhannya juga 52% ya. Pertumbuhan di sektor khususnya makanan. Kalau akomodasi dan perdagangan tentulah itu masih oke ya, cuma lihat-lihat perlu ada studi kelayakan misalnya di Bali masih nanti loh ya, sekarang pastilah itu sedang bermasalah ya. Apakah masih ada space mungkin di luar kota utama ya, di apa itu Denpasar dan di Badung, di mana ya mungkin perluasan kemudian tentulah diikuti oleh industri makanan dan perdagangan. Kemudian sebelah kanannya adalah transportasi dan komunikasi. Di sini industri komunikasi yang kita bangga-banggakan ya, termasuk industri-industri 4.0 ya, di mana generasi muda diharapkan itu berpartisipasi. Memang semua revolusi, internet ini revolusi juga, revolusi internet ya. Dari semula itu bisnis-bisnis memerlukan tanah-tanah yang mahal di pinggir jalan, bisa dipotong biayanya itu menjadi toko-toko online di dalam kampung-kampung, mungkin di dalam kamarnya 3x3 itu. Ya kamarnya, ya studionya, studio fotonya, memotret barang-barang, diupload di situ. Itulah revolusinya. Tentu saja dengan revolusi internet ini banyak toko-toko tutup dan nanti harga tanah di pinggir jalan akan merosot. Jadi yang dulunya itu berinvestasi tanah-tanah, ini berhati-hatilah dengan revolusi internet ini. Sudah banyak toko kosong ya. Tapi pendidikan juga harus hati-hati, toko-toko kosong, mal-mal ini bisa disulap menjadi universitas yang bagus. Di Solo sudah disulap itu. Mall yang bagus sekali, mall namanya Hartono Mall, milik orang kaya di Solo ya. Ini juga mengkhawatirkan juga dari sisi industri pendidikan. Tetapi kabar gembiranya bahwa generasi muda bisa berbisnis melalui online ini, dan itu akan membuat revolusi yang luar biasa. Keseimbangan antara pengusaha yang semula itu monopolistik, oligopolistik akan menjadi lebih kompetitif. Pemainnya akan menjadi lebih banyak nanti ke depan ini. Tidak ada akan pemain yang dominan. Itulah salah satu hasil dari revolusi internet ini. Kemarin di UMKT kumpul-kumpul ya, kita akan membuat 4 aplikasi. Aplikasi yang pertama itu adalah Foodimu, GoFood-nya Muhammadiyah, itu oleh UMKT. Nanti TPM Bali kami minta juga menjadi cabang di Bali. Ini industri pengantaran yang nggak boleh menyebut nama ya, yang harganya lebih murah dari Go ... ya. Kalau di Go ... itu naik harganya itu 20% plus biaya aplikasi 2.000, 3.000, ya ini nanti hanya 10% aja, 10-11%. Sehingga masyarakat yang memakai Foodimu ini akan lebih murah konsumennya itu. Nah, kemudian kalau Go ... itu modal, ini nanti SDM, padat SDM, mengandalkan SDM-nya itu mahasiswa kita. Kalau di UMKT itu mahasiswa itu sebagai mata kuliah MKDU itu sebenarnya lab untuk belajar startup, kemudian dia ke lapangan ya. Ibarat lab pesawat ya, harus pesawatnya itu bisa naik betulan, ya, harus bisa dicoba, bisa naik apa enggak. Kalau lab itu lab mobil ya, mobilnya harus bisa ke jalan-jalan, apa itu bisa jalannya. Karena labnya itu lab startup, ya anak-anak diminta ke jalan, bisa jalan enggak, bisa berjalan enggak usahanya ini. Jadi ini padat tenaga kerja, kita punya ribuan mahasiswa di berbagai kota, bisa enggak coba kita bersaing dengan modal. Jadi ini industri tanpa modal. Ya ada modal sih kecil banget ya. Untuk aplikasi itu hanya 1 miliar aja kita sudah biayai pembuatan
Foodimu ini tinggal nanti ITBM Bali buka cabang aja. Kemudian geraimu, tokomu akan dibuat oleh UM Purwokerto. Ya, UM Purwokerto. Kemudian doktermu akan dibuat oleh UM Surabaya dan gurumu akan dibuat oleh UM Semarang. Tentu saja tidak semua UM bisa membuat mumu yang lain, kan itu ya sangat terbatas ya. Tapi bisa menjadi cabang ya, karena itu semua mu tadi, geraimu, foodimu, doktermu, gurumu, setiap kota itu memerlukan koordinator, ya, memerlukan cabang. Nah itu masuk di dalam kalau tapi melihat perkembangannya itu tidak pesat juga ya, hanya 11% ya, belum lah itu apa belum tertangkap atau mereka tertangkap di perdagangan, ini masalah data aja. Tapi kenyataannya itu pastilah sangat. Saya survei mahasiswa saya itu banyak sekali punya usaha online ya, yang sangat berbeda dengan dulu waktu kita masih muda. Kemudian keuangan, penyewaan dan seterusnya ya, industri perbankan ada di sini. Ya. Yang menarik adalah yang sebelah kanannya lagi. Jasa pemerintahan dan kemasyarakatan ini Muhammadiyah ada di sini. Dan ini pendidikan, ada di sini rumah sakit, ada di sini jasa kemasyarakatan. Nah, ini ternyata mulai menurun ya, minus 5% ya, jasa ini. Kok menurun ya? Juga mungkin secara data ini bisa dipertanyakan ya. Kalau pendidikan sih masih menaik, kesehatan sangat masih naik, terutama adanya COVID. Mungkin jasa kemasyarakatan yang lain ya, karena ini global. Dan ini adalah Muhammadiyah ada di sini, harus kita lihat, kita harus berhati-hati. Tadi saya sampaikan, banyak mall dengan adanya internet ini mati, kemudian berubah menjadi universitas. Pemerintah sendiri seharusnya mempunyai kebijakan, katakanlah kasarnya itu ethnicity lah. Ini sudah dikuasai, ini perlu untuk ini ya. Katakanlah umat Islam ini, umat lah ya, supaya ada di jasa pendidikan dan kesehatan ini jangan diganggu lah. Dan itu bersifat sosial, bersifat, jangan semuanya bisnis. Nanti kalau pendidikan itu juga bisnis, nanti rusaklah itu. Karena pendidikan itu kan ada moralitas, ada kebangsaan, ya, tentu beyond bisnis. Ya. Itulah adik-adik semua, saya lihat banyak mahasiswa, para partisipan yang tertarik sekolah pengusaha. Gambaran kita mengenai 10 tahun perubahan-perubahan berbisnis ya, itu seperti itu. Sektor industri kita sangat harapkan, sektor komunikasi 4.0, online perdagangan itu kita sangat harapkan generasi muda masuk di situ dengan sangat kreatif. Ya, sangat kreatif. Dan jangan lupa itu pertanian ya, itu tidak lekang di lapuk di apa itu makan zaman. Semaju apapun bangsa itu tetap memerlukan pertanian, bahkan yang lebih banyak dan lebih bermutu ya kualitasnya. Misalnya itu organik dan seterusnya. Ya itu kita lihat kita ini masih sangat tergantung. Kita ini penghasil minyak, antri minyak sawit ya, minyak goreng. Padahal dengan minyak sawit itu pertanian kita sudah kita abaikan, pertaniannya impor, kita titik berat pada sawit, sawitnya juga ternyata sawitnya juga antri minyak goreng, kan aneh itu ya. Jadi ini kita harus perkuat pertanian ini, terutama di luar Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi. Ya, saya lihat tanah-tanah masih memungkinkan. Sekian saja saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bambang. Luar biasa data-data ini, kalau bagi pengamat ini ada beberapa hal penting yang bisa disimpulkan sebetulnya secara policy begitu ya. Walaupun kita juga bisa bertanya, apakah pemerintah juga menentukan arah dari pertumbuhan itu atau tidak? Nah ini juga perlu ditanyakan.
287% peningkatan tertinggi kalau dari data 2010 ke 2020 ya, itu dari listrik, gas, dan air. Ini padat modal, you have to be a huge capitalist to invest on electricity, gas, and water. Kemudian di bidang keuangan, ini ada keuangan besar dan keuangan mikro. Kemudian 68% itu di bidang konstruksi. Konstruksi is just so-so, jadi tetapi 68% dari 2010 ke 2020 itu sangat besar. Terbesar juga yang lain adalah 52%. Itu di bidang trade, trading, accommodation, dan makanan. Yang menarik tadi yang disampaikan oleh Profesor Bambang mengenai 11% di bidang komunikasi. Komunikasi ini sebetulnya lebih pada padat modal, tidak padat, karena rata-rata kalau di bidang telekomunikasi itu IT-nya memerlukan investasi yang besar. Sehingga kalau misalnya di bidang makanan-makanan yang langsung terhubung dengan telekomunikasi itu tidak kemungkinan besar ya, Profesor Bambang mungkin tidak akan masuk di situ. Nah, tadi beberapa hal penting juga ada disampaikan mengenai disrupsi, mengenai perubahan, dan sesuatu yang luar biasa yang saya dengar pagi hari ini dari Profesor Bambang, 167 kurang lebih, semoga datanya saya tidak salah kutip, 167 universitas di lingkungan Muhammadiyah dengan dosen, dengan mahasiswa, dan keluarganya itu mungkin lebih dari sekian juta orang. Apabila itu terhubung diagregasi dengan sebuah sistem, saya pikir itu potensi sangat besar. Termasuk selamat datang Ibu Nur Hayati Subakat. Yes. Senang kami bisa bersama Ibu pada pagi hari ini. Baik, itu beberapa ringkasan ya, ada foodimu, ada juga delivery, dan juga ada food nantinya yang akan tersebar di lingkungan perguruan tinggi yang highly educated dan harusnya juga sophisticated ya. Kita berharap sangat banyak Profesor Bambang dari Inisiasi Kalimantan Timur ya, Universitas Kalimantan Timur. Baik, selanjutnya cukup untuk sesi Profesor Bambang Setiaji menyampaikan paparannya. Kita akan masuk ke narasumber kedua, yaitu Ibu Dr. Honoris Causa Nur Hayati Subakat. Saya baca sebentar. Terima kasih Ibu Dr. DRA Nur Hayati Subakat APT. Beliau itu apoteker ITB tahun 76. Ya, lulus terbaik dan mendapatkan Kalbe Pharma Award. This is something very special. Kemudian sarjana farmasi ITB 75 juga sebagai lulusan terbaik. Nah, sebagai organisasinya Ketua Umum Perkosmi Pusat dari 2014 sampai 2018, Ketua Perkosmi DKI 2010 sampai 2014. Dan Ketua 1 Perkosmi Pusat 2006 sampai 2010. Prestasinya ini kalau saya bacain satu hari nanti nggak cukup. Banyak sekali. Saya akan bagikan nanti, atau Mbak Arti bisa bagikan listnya itu di dalam ini ya, di file nanti agar semua peserta bisa meneliti lebih lanjut. Sekedar informasi aja, beliau ini adalah pendiri Wardah Cosmetics dan sekarang menjadi investing holding company namanya Paragon. Terima kasih. Saya juga salah satu peserta Ibu Nur Hayati untuk mini MBA angkatan 1 dan 2. Oh, Yang pertama dulu Pak Suhaimi, ada peserta lain di sini Pak Haji Arif Wicaksana, ini Direktur Utama PT CHIP, dan juga mahasiswa mini MBA yang 3 angkatan juga ini. Yang terakhir saya tidak ikut. Ya, banyak menginspirasi. Waktu itu Pak Suhaimi CEO Excel ya. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Dr. Dwi dan juga sahabat para Ketua Prodi, mahasiswa dan peserta umum dari sesi hari ini, mari kita simak betul-betul sharing pengalaman dari Ibu Nur Hayati yang di masa pandemi ini
peningkatan salesnya, performanya, inovasi produknya, dan manufacturing sistemnya yang dulunya semua eksekutifnya disekolahkan di INSEAD, ini standar Eropa, dibawa ke Indonesia, membajak banyak eksekutif dari Unilever atau kalau nggak salah ya, yang dari consumer product, dan sekarang salah satu milestone-nya adalah menjadi satu-satunya business case yang dibahas menjadi bahan pembicaraan di Harvard Business School. Silakan Ibu Nur Hayati. Baik, terima kasih Pak Wahid atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak undangannya. Selamat Prof. Bambang. Tadi datanya bagus sekali. Dan kemudian juga tentu Pak Ismoyo sebagai rektor ya. Dan ini memang bagus sekali ya Sekolah Saudagar Indonesia, karena pengalaman kami dalam perjalanan ini menjadi saudagar itu memang harus dididik gitu ya. Jadi kan ada yang bilang pengusaha itu turunan gitu. Kalau menurut saya sih bukan turunan tapi didikan gitu ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman. Tadi karena menarik juga ya data dari Pak Prof. Bambang, ternyata yang banyak tumbuh itu adalah perusahaan sendiri gitu ya. Jadi self employed. Jadi masih kecil ya. Jadi mungkin sharing ini bagaimana perusahaan kecil itu bisa membesar gitu ya. Silakan panitia langsung ke materi. Jadi di sini saya sedikit berbagi ya bagaimana membangun usaha dari kecil ya. Silakan slide berikutnya. Jadi perkenalkan lagi Paragon, dia berdiri 1985 ya, 37 tahun yang lalu, dengan home industry, jadi industri rumah tangga dengan 2 orang karyawan, itu pun juga asisten rumah tangga. Alhamdulillah sekarang setelah 37 tahun karyawannya udah di atas 12.000 seluruh Indonesia, kemudian pabriknya udah 20 hektar, termasuk industri kosmetik lokal yang terbesar saat ini di Indonesia, serta punya 41 distribution center, salah satunya di Malaysia, dan di Malaysia pun juga kami sudah nomor 3 alhamdulillah, dan kemudian juga termasuk R&D yang terbesar saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini brand-brand kami ya. Jadi dari awal pertama itu Putri adalah produk untuk perawatan di salon, kemudian Wardah, makeover, Emina, Kaf ya, kemudian juga Labore. Kaf ini juga lahirnya di saat pandemi ya, 2020 gitu. Padahal waktu itu kita udah lama cari nama untuk pria. Akhirnya alhamdulillah tim menemukan habis sholat Jumat. Mungkin keinspirasi dengan surat Al-Kahfi ya, dan alhamdulillah juga disambut. Kemudian juga ada Labore untuk kulit sensitif. Dan ini nih baru keluar nih Biodev, adalah produk untuk kebutuhan sehari-hari yang mengandung antiseptik alami. Jadi ada sabun mandi, kemudian cuci tangan ya. Kemudian ada Isoprovec dan Cristalur. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini bagaimana perjalanan selama 37 tahun. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ya. Jadi mulai dari tahun 85, kenapa saya pilih industri kosmetik? Karena pernah bekerja 5 tahun di industri kosmetik, dan latar belakang saya adalah farmasi. Nah, disinilah saya merasakan pentingnya inovasi ya, pentingnya inovasi. Dengan ilmu yang ada, ya saya akhirnya coba berinovasi, memodifikasi formula ya, otak-atik formula sehingga ditemukan formula dengan kualitasnya nggak jauh beda dengan multinasional, tapi harganya lebih murah. Jadi kata kuncinya sebetulnya bagaimana kita membuat produk yang bisa diterima sama pasar, buatlah produk kualitas bagus, harga bersaing. Nah, ini dah dasar dari produk kami sampai saat ini.
Jadi banyak yang bilang kok produk-produknya Paragon itu kualitasnya hampir mirip ya dengan luar negeri, tapi harganya lebih murah. Nah, alhamdulillah berkembang. Nah, tahun 90 kami dapat ujian yang cukup berat, mungkin lebih berat dari sekarang ya. Kenapa? Karena tempat usaha rumah tadi kebakar habis, kondisinya minus waktu itu. Kenapa disebut minus? Karena faktur-faktur banyak yang kebakar, sedangkan saya punya utang sama supplier, dan faktur yang kebakar itu banyak langganan yang nggak mau bayar. Tapi saya sendiri tetap komitmen bayar utang gitu ya. Nah, kenapa saya waktu itu cepat memutuskan kembali bangkit kembali? Karena adalah yang saya pikirkan adalah karyawan, walaupun karyawan baru 25 orang. Makanya kepedulian terhadap orang lain itu yang saya rasakan yang menyebabkan kita selalu semangat. Jadi peduli terhadap karyawan, peduli terhadap utang gitu ya. Kalau saya waktu itu mikir hanya diri sendiri, ya tutup aja karena suami masih bekerja dan beliau penghasilannya belum cukup. Tapi karena kepedulian terhadap orang lain itu yang menyebabkan saya bangkit kembali. Alhamdulillah saya merasakan banyak pertolongan Allah waktu itu ya. Ya satu dari kenalan, ada jaga hubungan baik, mereka langsung minjamkan rumahnya. Kemudian juga dari supplier, karena juga sama mereka sangat percaya ya. Saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Dan yang ketiga yang saya anggap ini pertolongan Allah yang luar biasa, ada kebijakan BI waktu itu untuk memberi usaha kecil seperti sekarang ya. Saya minta 50 juta malah banknya suruh ambil 150 juta. Nah, ini yang saya rasa pertolongan Allah yang luar biasa. Akhirnya dengan singkat kata tidak sampai 1 tahun saya bisa bangun rumah kembali, kemudian bangun pabrik kecil di daerah Tangerang. Nah, perusahaan alhamdulillah berkembang. Nah, tahun 95 kedatangan tamu dari pesantren Hidayatullah memberi ide kosmetik halal Wardah. Jadi ide itu sebetulnya bisa saja dari orang lain. Nah, tapi waktu itu walaupun idenya bagus, karena saya nggak pengalaman di dunia kosmetik dan santri juga nggak pakai kosmetik, boleh dikatakan gagal. Tapi bagi saya tidak ada kata berhenti. Saya coba iklan, mencari distributor. Iklan di harian terbit, harian yang tidak terlalu terkenal. Saya menemukan 2 perusahaan waktu itu, mereka jual direct selling, mereka jual multi level, mulai dari kecil juga waktu itu. Alhamdulillah itu berkembang. Nah, tahun 98 seperti kita ketahui ada krisis ekonomi, banyak pengangguran ya, tetapi tidak ada krisis kesehatan ya waktu itu ya. Banyak pengangguran sehingga banyak yang bergabung di direct selling dan multi level gitu ya. Sehingga perusahaan justru sangat berkembang di waktu krisis itu. Sehingga saya bangun pabrik kedua dengan luas 3 kalinya pabrik pertama. Nah, ini yang saya anggap juga pertolongan Allah yang sekian kalinya bagi kami. Dan kemudian tahun 2002 anak saya pertama lulus langsung gabung. Kemudian 2003 anak kedua juga gabung, langsung lulus juga gabung. Dan sinilah terjadi kolaborasi antara generasi 1 dan generasi 2 gitu ya. Dan mereka tadinya kita banyak jualin B2B ya. Jadi hanya kami membuat, orang lain yang jual. Nah, setelah anak-anak gabung, mereka berusaha menjual bagaimana langsung dijual ke toko-toko. Memang rada sulit waktu itu, tapi dicoba lagi. Nah, 2004 itu sempat turun lagi ya dari multi level syariahnya. Kemudian 2005 kami menemukan lagi multi level dari Prancis. Dan 2009 tim memperbaiki Wardah tadi terlalu segmented ya. Kemudian kami diperbaiki, relaunching Wardah, jadi ininya juga diganti, tadinya kosmetik suci dan aman menjadi inspiring beauty. Nah, 2009 seperti kita ketahui hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Sehingga terjadi loncatan. Nah, ini yang saya anggap momentumnya juga pas. Tetapi dalam Islam kan tidak ada kejadian tanpa seizin Allah. Nah, ini yang saya anggap pertolongan Allah yang kesekian kalinya kepada kami. Jadi dalam perjalanan ini, kata kuncinya bagaimana kita berinovasi dan bagaimana kita selalu bergerak terus ya, jangan pernah berhenti berikhtiar. Insya Allah ada kemudahan dari Allah, itu yang saya rasakan.
Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian 2010 karena konsumen itu bermacam-macam ya, ada yang suka produk luar, kami keluarkan lagi makeover. Ya, kemudian 2011 ganti nama, tadinya PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Ya, supaya lebih bisa ke global gitu ya. 2014 tim mengeluarkan lagi Emina, itu produk untuk remaja, dan ini pun juga momennya pas ya, sekarang satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan milenial adalah Emina. Ini pun di tengah pandemi, growth-nya masih cukup bagus gitu ya. Nah, 2014 anak saya yang nomor 3, Dr. Sari, spesialis kulit, juga gabung, sekarang yang pegang R&D. Kemudian 2017 kami launching lagi shampoo, 2018 launching Insta Perfect untuk yang premium, 2019 Trisalur untuk yang premium, 2010 seperti saya cerita tadi, CAF ya, untuk produk pria, nah ini alhamdulillah juga disambut baik. Dan kemudian 2021 tengah pandemi lagi kami mengeluarkan lagi Labore, kemudian awal tahun ini mengeluarkan lagi Biodev. Jadi di sini kata kuncinya bagaimana kita selalu berinovasi, selalu mengeluarkan produk-produk baru, selalu mengeluarkan brand-brand baru. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana kami perjalanannya ya merintis. Tadinya memang awalnya memang sama keluarga gitu ya. Saya sama suami, sama anak-anak ya, semua ikut dalam menjalankan usaha. Nah, setelah berkembang, sekarang alhamdulillah anak-anak udah pegang, saya dengan suami di komisaris. Anak saya pertama pegang grup ya. Kami punya holding sekarang, kemudian anak kedua adalah sebagai CEO Paragon. Dan kemudian setelah bergabung ya, alhamdulillah itu dalam 3 tahunan ini perusahaan bertambah sangat cepat ya. Banyak yang bergabung, direktur, manajer, yang mereka udah kerja puluhan tahun di multinasional, hijrah ke perusahaan kami karena ingin membantu mengembangkan perusahaan lokal gitu ya. Dan ini saya anggap juga momennya pas karena mereka gabung di kami di saat perusahaan udah besar ya. Dan bukan kan mereka juga ya sesuai lah kompensasinya sesuai dengan perusahaan multinasional. Jadi dari 8 direktur, sekarang 6 direktur adalah non-family. Hanya 2 orang yang family. Ya, lanjut. Nah, ini prestasi dari dari tim ya. Di 2016 itu di suatu seminar di Paris, Euromonitor menyampaikan kalau Wardah adalah Global Fast Growing Brand nomor 6 di dunia. Ini pertama kali brand Indonesia masuk dalam kancah ini. Dan alhamdulillah sekarang kami udah jadi market leader ya. Untuk makeup kami udah di tahun ke-6 ini, 6 tahun berturut-turut udah menjadi market leader. Kemudian moisturizer juga ya. Ini udah melewati semua brand-brand lokal di Indonesia termasuk brand multinasional yang ada di Indonesia. Dan termasuk brand multinasional yang nomor 1 di dunia gitu ya. Sampai Menteri Perdagangan waktu itu, ini hebat ya katanya, kan beliau tahu saya dari Sumatera Barat ya. Ini seolah-olah pertandingan sepak bola Sumbar katanya bisa menang lawan Prancis gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini cleanser masih nomor 3 dan kita juga pernah dibahas di Harvard Business Review. Ini jarang sekali suatu brand dibahas di sini. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, dalam perjalanan ini kami menemukan ada 5 value ya yang menyebabkan Paragon seperti ini. Jadi gimana Paragon ini tujuannya perusahaannya bermanfaat, tumbuh ya dan sustain gitu ya. Satu adalah ketuhanan, yang kedua adalah kepedulian, 3 kerendahan hati, 4 ketangguhan, 5 inovasi. Slide berikutnya. Nah, ini mungkin ya ketuhanan semua mungkin udah tahu ya, kita menyadari keberadaan Tuhan. Dengan ketuhanan ya saya ajak dari semua karyawan ini kalau kerja itu adalah bagian daripada ibadah, dan dengan ketuhanan juga kita selalu optimis, setiap kesulitan insya Allah ada kemudahan. Kemudian tentu juga ini menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan dapat dipercaya gitu ya.
Yang kedua juga kepedulian, menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Bagaimana saya juga ngajak semua karyawan itu bagaimana kita hidup bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya suka kasih tahu, saya tidak memberi target, tetapi yang memberi target adalah orang yang kita bantu. Semangat inilah yang kita ini kan lebih-lebih waktu di pandemi ya. Jadi kan itu memotivasi karyawan supaya tetap masuk di tengah pandemi. Yang saya ajak, bisa dibayangkan kalau perusahaan ini sampai tutup, bagaimana nasib yang ribuan karyawan, bagaimana nasib orang yang kita bantu. Nah, alhamdulillah dengan semangat ingin membantu dengan kepedulian inilah yang menyebabkan tim sangat semangat. Jadi bagaimana kita di sini juga dengan kepedulian, bagaimana kita saling memahami dan bagaimana kita saling kolaborasi gitu ya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Yang ketiga, ini mungkin yang sangat itu ya, yang penting ya, kerendahan hati ya. Kita jangan sampai sombong, setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Saya juga kasih tahu sampai sama tim, jangan merasa di puncak. Kalau kita merasa di puncak, jalan satu-satunya adalah turun gitu ya. Jadi kita saling menghormati dan bagaimana kita hidup sederhana, cost efektif, pakai ilmu padi ya, tambah menunduk, tambah berisi, tambah menunduk gitu ya. Dan selalu haus ilmu gitu ya. Selalu haus ilmu dan belajar dari mana saja dan kapan saja ya, dari mana saja. Makanya kami juga sekeluarga ya sampai belajar ke family business, ke insight gitu ya. Supaya bagaimana ternyata setelah kami pelajari di sana, perusahaan-perusahaan besar dunia adalah yang sustain, adalah perusahaan yang punya value. Perusahaan yang punya tujuan, bukan hanya sekadar cari uang. Jadi mungkin saya sampai sini, jadi kita harus merubah mindset kita, membangun usaha bukan hanya sekadar cari uang. Tapi gimana perusahaan ini bermanfaat untuk orang lain, ini yang menyebabkan kita selalu semangat. Yang keempat adalah ketangguhan ya, menjalankan hidup dengan penuh sukacita, yang tentu di sini berani, sabar, pantang menyerah ya, mencapai tujuan, bertekad kuat, disiplin, ulet, ya, kemudian penuh semangat, hasil karya terbaik tanpa batas. Ya, lanjut. Yang kelima itu inovasi ya, bagaimana kita mengembangkan hal baru yang lebih baik untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Jadi kita harus selalu berusaha bagaimana orang memberi yang terbaik gitu ya. Jadi visioner dan kreatif, menciptakan terobosan baru, pikiran terbuka, menggali, mengolah beragam informasi, kemudian juga antisipasi, gesit, responsif dalam menghadapi setiap perubahan. Ya, lanjut. Nah, mungkin saya sedikit berbagi ya, kalau kita mulai usaha, kita harus sudah tentukan brandnya ya. Jadi jangan sampai bikin suatu produk belum ada brandnya gitu ya. Nah, di mulai brand kita memperkenalkan, tentu awal-awal memang tidak ada profit, kemudian dia tumbuh, dengan tumbuh mungkin juga akan biaya juga akan turun ya, kemudian dia akan mature. Nah, ini harus hati-hati juga. Jangan sampai dia turun gitu ya, supaya nggak turun kita selalu relaunching. Jadi makanya kami itu tiap berapa tahun, tiap 3-4 tahun tuh relaunching lagi supaya nggak turun. Ya, lanjut. Nah, kemudian brand itu apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai brand itu kita asosiasinya hanya ke marketing gitu ya. Padahal brand yang sukses itu adalah suatu lingkaran ya. Jadi bukan hanya marketingnya aja jago, nggak bisa. Jadi mulai dari memanagenya, produksinya, pemasarannya, keuangannya, produk, layanan, dan penjualan. Jadi satu cycle ya. Kemudian kita juga harus optimasi bagaimana meningkatkan produktivitas yang mulai dari perencanaan, penegosiasian, pengarahan, dan pengendalian. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Dan kemudian yang paling penting juga adalah aspek manusia ya, SDM-nya. Jadi perusahaan ini akan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan orang yang bergabung di sana gitu ya. Jadi di sini Paragon juga memberi kesempatan pada semua untuk berkembang dan meraih mimpinya. Kemudian kita juga mereka harus sesuai dengan passion mereka, ide kreatif, kolaborasi tim, makanya perlunya ada tadi kepedulian, kolaborasi ya. Nah, kemudian di Paragon istilahnya
terjadi kolaborasi antara anak-anak muda dengan para profesional hire ya, sehingga terbentuk istilahnya itu corporate startup. Jadi perusahaan berkembang seperti startup tapi tetap profesional gitu. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini kalau kita gimana mencari peluang ya. Ada peluang ya kita baca, tangkap, tidak ada kita ciptakan gitu ya. Dan bagaimana kita mencari nih yang dibutuhkan itu apa, kemudian market itu seperti apa, kemudian juga tentu kita harus cari juga teknologi driver gitu ya. Kita harus menemukan sesuatu yang baru. Seperti di Paragon kita menemukan maskara yang di syaratnya dari MUI, kalau konsumen itu kan maunya maskara kalau kita wudhu nggak luntur gitu ya. Tapi dari MUI harus ada persyaratan, harus masuk wudhunya. Alhamdulillah tim bisa menemukan maskara nggak luntur tapi air tetap masuk. Ini teknologi driver. Ya, lanjut. Slide. Nah, kemudian di dalam perjalanan tadi ya bisa dilihat bagaimana pentingnya produk ya. Bagaimana bikin produk, kemudian harga, pesaing, kemudian ada tempat, ada promosi. Kalau sekarang sebetulnya kalau dulu kan promosi itu harus pakai TV ya lebih ini. Tapi sekarang karena ada dunia digital itu sebetulnya saat ini lebih mudah gitu ya. Dan yang paling penting ya seperti tadi saya ceritakan dalam ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi marketing mix-nya di kami itu adalah 5P ya. Product, price, placement, promotion dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Dan kemudian gimana kita mengasah ya, harus kerja keras, tidak kompromi hasil akhir, disiplin, pantang menyerah, detail, dan perfect. Ya, lanjut. Nah, gimana kita inovasi ya, tanpa henti ya. Jadi dengan ada pandemi ini, kita juga mengadakan Paragon Business Partner, peluncukan brand dengan produk baru, kemudian bagaimana edukasi kesehatan, dan kemudian ya kami termasuk yang donasi waktu pandemi cukup tinggi ya. Kemudian kami juga tim banyaklah mengeluarkan produk-produk yang yang sesuai kebutuhan di pandemi ini. Sebagai salah satu contoh, tim mengeluarkan sunscreen ya. Nah, ini cukup disambut baik karena orang banyak berjemur ya waktu COVID. Nah, ini jadi kita harus tahu konsumen itu perlu apa gitu ya. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini juga bagaimana kita selalu beradaptasi ya. Selalu ada yang perubahan, itu juga dilihat ya Wadah tahun 95 seperti apa, kemudian 2009 kita perbaiki, kemudian kita perbaiki terus sehingga Wadah itu selalu kekinian. Begitu juga seragam dari beautician-nya. Itu tiap berapa tahun kita harus ganti. Sehingga kualitas pelayanannya demi kepuasan konsumen. Ya, lanjut. Nah, ini juga di tengah pandemi, ya bagaimana kita tim, alhamdulillah, jadi waktu awal-awal pandemi, penjualan kami juga sedikit turun ya, dari cara yang offline. Kemudian akhirnya kita adakan pelatihan juga untuk toko-toko yang offline supaya mereka jual online gitu ya. Jadi kebanyakan sekarang toko-toko itu udah hibrid ya, ada offline dan online. Kemudian kita mengadakan aktivitas juga secara virtual. Kemudian di launching juga secara virtual. Ya, lanjut. Slide berikutnya. Jadi di sini selama COVID ya, bagaimana adaptasi organisasi, bagaimana menjalankan protokol kesehatan yang baik gitu ya. Alhamdulillah kami termasuk industri sampai dikunjungi waktu itu sama Pak Luhut, kemudian Pak BGS Menteri Kesehatan sama Pak Agus Menteri Perindustrian, jadi 3 menteri mengunjungi pabrik kami sebagai contoh di mana kami tidak pernah tutup, jadi pabriknya 100% jalan, tapi karyawannya juga terjaga dari COVID gitu ya. Jadi ini jadi kami alhamdulillah bisa melewati COVID ini gitu kan. Kemudian juga bagaimana engagement dengan karyawan, kami adakan motivasi ya, coaching. Jadi secara finansial juga kami
itu juga banyak perbaikan fundamental yang saya rasakan di tengah COVID ini. Jadi saya merasakan banyak rahasia Allah lah di tengah COVID ini yang kita pelajari gitu ya. Kemudian juga gimana mengerjakan produk-produk baru yang sesuai kebutuhan konsumen, kemudian mengadakan digital, penjualan brand e-commerce, kemudian kita bikin juga program reseller ya. Kemudian ya semua komunitas engagement secara virtual. Ya, lanjut. Nah, divisi dari perusahaan menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki pengolahan terbaik dan berkembang terus-menerus dengan bersama-sama menjadikan hari ini lebih baik dari yang kemarin melalui produk berkualitas, memberi manfaat bagi para hunian, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Jadi bagaimana visi perusahaan ini bukan hanya sekadar cari uang, tapi bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Misinya mengembangkan para hunian, menciptakan kebaikan untuk pelanggan, perbaikan kesinambungan tubuh bersama-sama, memelihara bumi dan mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Ya, lanjut. Nah, ini bagaimana bermanfaat untuk internal. Jadi semua karyawan yang telah bekerja 7 tahun, kami berangkatkan umroh ya. Jadi sebelum pandemi, waktu pandemi ya terpaksa kami tunda dulu. Ini udah berangkat 500 orang per tahun, waktu itu udah 1.500. Kemudian ada mes ya, karyawan ada mes couple, ada mes single, kemudian ada gym gitu ya, ada daycare juga. Kemudian untuk eksternal kami banyak 4 CSR kami, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Ya, lanjut. Nah, di sini kami juga selama ini kita juga mengadakan kolaborasi dan inovasi sosial ya, dengan mengadakan pelatihan guru, dengan orang tua, kemudian juga mengadakan coaching untuk para dosen perguruan tinggi, kemudian juga kerjasama dengan relawan ya, kita juga kasih beasiswa komunitas, dan di sini tahun lalu kami mendapat penghargaan dari Kemendikbud ya, sebagai paragon untuk ini merdeka gitu ya, yang termasuk tempat magang yang bagus diberi penghargaan. Ya, lanjut. Jadi ini anak saya pertama bilang inovasi itu bagi nafas, jika kita berhenti maka kita akan mati. Ya, mungkin sedikit demikian sharing dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita. Terima kasih Ibu Dr. Nur Hayati Subakat yang telah memberikan paparan yang luar biasa. Jadi from the start until now, which is growing and could not be stopped. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin seluruh Indonesia, tadi saya lihat ada yang masuk dari Maluku Utara, dari Manado. Pagi ini luar biasa karena gabungan generalis dan kemudian spesialis praktisi. Kalau Profesor Bambang tadi mappingnya itu sangat baik, sehingga kita mulai dari mana atau melihat petanya itu sangat jelas. Kemudian dari tahun 1990-an sekian dari Ibu Nur Hayati Subakat, kemudian sampai saat ini artinya sudah melewati masa susah, masa baik, tetapi senantiasa terus bertumbuh sehingga memiliki 12.000 karyawan. Kemudian ada 20 hektar, ada 41 distribution center, dan ada juga kantor yang di luar negeri. Beberapa milestone innovation itu juga sudah disampaikan tadi, dan satu hal yang paling penting menurut saya, di sini ada 5 core values. Jadi ada mengenai ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, yang tidak semua orang bisa berendah-rendah hati itu, kemudian ketangguhan, dan nafasnya adalah inovasi. Nah, itu beberapa hal penting. Jadi gabungan apa yang disampaikan oleh Profesor Bambang dan juga Ibu Dr. Nur Hayati Subakat pagi ini
Sebetulnya kalau dirangkum gitu 4 semester disarikan dalam 2 jam. Ini luar biasa ya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab, kurang lebih we will be having about 25 minutes until 12 o'clock Bali time or 11 o'clock West time. Jadi nanti mohon tim IT dari SSI untuk membantu siapa yang akan mengajukan pertanyaan. Kami persilakan para hadirin, peserta, mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan yang umum ingin bertanya kepada dua narasumber, baik bertanya atau membahas sesuatu, kami persilakan. Ada juga yang dari Papua. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Kalau belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya ke Sudah ada Pak... yang resen, Bapak. Oh, sudah ada ya? Ada Pak Ismoyo, Pak Arif, resen. Oh yes. Silakan barangkali Pak Haji Ismoyo ingin, ini privilege khusus ini kalau Pak Rektor yang bertanya. Silakan Pak Haji Ismoyo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Bambang dan Ibu Nurhayati yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat bagus. Kami dari ITBM Bali, Pak Prof. dan Ibu Nurhayati ingin menindaklanjuti apa yang kita diskusikan pagi sampai siang ini adalah untuk minta berkenan Pak Prof. Bambang dan Bu Nurhayati untuk buat MOU dan ITBM Bali. Pertama, dan Pak Prof. Bambang, kami adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang masih bayi, yang masih perlu dibimbing, sehingga nanti ada beberapa hal yang ingin kita lebih belajar, lebih fokus lagi, terutama masalah penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan dosen, dan sebagainya. Jadi mohon izin Pak Prof. Bambang, nanti kita kirimkan draft MOU antara ITBM Bali dan UMKT. Demikian juga dengan Ibu Nurhayati yang saya hormati, yang saya banggakan. Mudah-mudahan ITBM Bali diperkenankan untuk bekerja sama dengan PT Paragon dalam pengembangan nanti anak-anak untuk bisa magang di PT Paragon, atau juga nanti kita bisa bekerja sama dalam pengabdian masyarakat, atau juga nanti untuk penelitian. Saya gambarkan sedikit bahwa ITBM Bali ada 3 prodi, 1 teknologi pangan, kedua kewirausahaan, yang ketiga bisnis digital. Insya Allah ini adalah konsep dari teman-teman semuanya bahwa ketahanan pangan akan dimulai dari Bali, dimulai dari Muhammadiyah Bali. Dan kita rencana ada kampus estate di sana, akan bangun rumah sakit, akan bangun beberapa pabrik yang berhubungan dengan teknologi pangan, kewirausahaan, dan bisnis digital. Jadi itu Pak Prof. Bambang dan Ibu Nurhayati, mohon izin nanti bisa kirimkan kontak person siapa yang bisa kami hubungi untuk menindaklanjuti kerjasama kita antara ITBM dengan UMKT dan ITBM dengan PT Paragon. Demikian, terima kasih sekali lagi, terima kasih masukan yang bagus. Mudah-mudahan mahasiswa, dosen, dan juga umum yang mengikuti kegiatan pagi ini bisa mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab aja. Ya, terima kasih Pak Haji Ismoyo, langsung dijawab. Silakan Profesor Bambang. Siap. Siap Pak Rektor. Oh, oke. Jawabannya satu kata, siap. Terima kasih. Luar biasa. Spontaneously is accepted. So we will prepare the draft and we will send it to Profesor Bambang. Dari Ibu Nurhayati yang bersilakan. Ya, nanti saya kasih ke tim ya. Karena alhamdulillah ini kalau yang magang di Paragon, kalau kita buka magang, yang daftar tuh 20.000. Sedangkan tempat kita terbatas ya. Jadi Paragon malah termasuk yang paling disenangi untuk ini, makanya kita mendapat penghargaan dari Kemendikbud. Jadi melebihi Gojek malah. Tapi makanya saya juga nggak berani jawab kalau yang magang dari Bali bisa kita terima gitu ya.
Jadi ada prosedurnya semua, tapi nanti kita akan coba bicarakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira Pak Is itu di samping kerjasama dalam kemagangan, mungkin Pak Is juga tertarik jadi magang di sana, Ibu. Tetapi the potential market for Bali, I think, is big enough. Jadi nanti mahasiswa bisa menjadi calon distributor, jadi reseller. Itu saya kira yang akan sangat baik bagi kedua pihak. Nah, ITBM juga menugaskan Ketua BPH Pak Haji Arif Wicaksana itu untuk membangun private company, part of the ITBM yang kemudian nanti akan bergerak di bidang trading dan manufacturing. Salah satunya yang sudah diusulkan dan sempat dibicarakan ke Ibu sebelumnya itu adalah mengenai VCO untuk bahan kosmetik. Ya, jadi nanti mohon izin untuk kapan-kapan bisa ngobrol lebih dalam soal itu. Ya, ada kopi, ada healing oil dari Bali, kemudian ada VCO dan derivative product of the coconut. Saya kira ini sangat menarik untuk kedua belah pihak. Terima kasih banyak Ibu Nurhayati. Baik, silakan yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, salam, silakan. Assalamualaikum Pak Toto. Saya Agustiawani dari Jembrana mau bertanya sama Pak Bambang. Bagaimana mendirikan startup pertama kali? Kayak saya itu yang masih kecil-kecil. Mungkin apakah ada tips dan tekniknya? Terus yang kedua itu ke Ibu Nurhayati. Ini kan Ibu Nurhayati zaman internet ya Bu ya, zaman teknologi. Untuk perusahaan Ibu, apakah ada tim khusus untuk ceber memasarkan lewat internet dan berapa persen untuk anggarannya? Perusahaan Ibu kan perusahaan besar, berapa persen sih untuk anggarannya promosi lewat internet? Mungkin kalau tim khususnya mungkin ada tim cyber marketing seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana Ibu Nurhayati memberi aura positif kepada karyawan. Yang keempat, Ibu kan mungkin biasanya kalau orang tua punya perusahaan, biasanya anaknya itu tidak mau. Bagaimana ibunya membujuk anaknya agar mau bisa bergabung dengan Ibu Nurhayati? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Agus. Jadi ada beberapa pertanyaan, satu untuk Profesor Bambang dan yang satu untuk Ibu Nurhayati Subagat. Saya tidak akan jawab walaupun sebagian saya sudah tahu karena pernah ikut training khusus family business. Bapak Ibu sekalian yang nanti akan mendapatkan kesempatan bertanya apabila pertanyaannya mirip-mirip, mohon keikhlasannya untuk tidak diajukan ya agar kita bisa dapat belajar pagi hari. Kami silakan Profesor Bambang dulu. Ya, bagaimana memulai suatu startup tadi, data menunjukkan memang Ibu Wardah tadi juga menyampaikan dimulai dari usaha mandiri, melibatkan keluarga, setelah itu memakai dengan pekerja lain ya. Juga sekarang ini pada masa 4.0 internet, perdagangan itu melalui distribusi, melalui internet itu sangat gampang dan itu mudah sekali, modalnya juga kecil, bermodal kamera dengan foto aja yang bagus, tampil di toko-toko online, itu sudah bisa memulai. Nanti kemudian sambil melihat-lihat, tapi saya sarankan jangan berhenti di perdagangan, harus kepada industri, ya, harus membuat sendiri. Tapi itu bisa untuk memulai, karena dari situ memahami karakter pasar, mulai mengenal apa itu karakteristik barang-barang yang dijual. Saya kira itu tips saya. Terima kasih Profesor Bambang. Jadi catatan untuk Pak Agus ya, semoga tadi cukup jelas apa yang tadi ditanyakan dan yang disampaikan.
Selanjutnya kepada Ibu Nur Hayati ada 3 pertanyaan tadi mengenai persentase budget untuk digital promotion atau digital marketing, kemudian aura positif untuk spiritual aspect of the employees, kemudian yang terakhir ini mengenai keluarga. Ibu silakan. Mengenai tadi berapa persen ya? Ini sebetulnya yang paham sih orang marketing saya ya, tapi kita sering diskusi gitu ya, bagaimana mencari promosi yang cost efektif gitu ya. Nah ini sebetulnya nggak bisa kita ambil rata ya, itu tergantung produknya. Kalau produk-produk baru biasanya kami lebih banyak ke digital. Karena tadi sebetulnya kalau kita langsung ke TVC kan biaya mahal ya. Jadi mungkin ada produk-produk baru yang 100% digital gitu. Tapi kemudian kita lihat lagi produknya dijual di mana gitu. Kalau produknya banyak dijual di e-commerce, ya berarti ya kita banyak digital. Tapi kalau produknya kita tergantung channelnya ya. Kalau produknya dijual di minimarket, ya berarti harus ada TVC. Nah itu produk kami itu kan channelnya banyak, jadi tergantung nanti tergantung produknya gitu ya. Jadi ada yang 75% TVC, 25% digital, ada yang 100%, ada yang 50%, jadi seperti itu sih. Tapi orang marketing yang lebih paham lah itu ya. Tapi kira-kira seperti itu. Dan kemudian bagaimana saya memberi memotivasi ya karyawan ya, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi yang kami sampaikan adalah bagaimana kita hidup ini, jadi saya minta mereka rubah cara berpikir mereka, bagaimana kita hidup, karena perusahaan ada tujuannya bermanfaat, bagaimana semua karyawan juga merubah mindset pikirannya, bagaimana bekerja itu bukan hanya sekadar cari uang, tapi bekerja ini juga kita, saya bilang ini kalian adalah bagian dari perjuangan bersama-sama, karena banyak yang kita bantu, jadi semua yang bergabung di Paragon termasuklah yang menebar kebaikan gitu ya. Jadi kami sampaikan, yaitu tadi yang value kedua itu ya, kepedulian itu yang kita selalu himbau ke mereka, bagaimana kita hidup peduli terhadap orang lain, bagaimana kita kolaborasi. Ya alhamdulillah dengan motivasi ini, ya alhamdulillah kami bisa melewati pandemi ini. Bisa dibayangkan ya, nanti kan ada yang minta ini. Saya kan harusnya kerja di rumah saja. Kenapa ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di pabrik, ada yang kerja di lapangan. Nah itu kan kita harus, kan nggak semua orang bisa kerja di rumah. Orang pabrik nggak bisa kerja di rumah gitu kan. Nah jadi ini yang kita himbau bagaimana mereka peduli gitu ya. Saling peduli gitu, saling kolaborasi. Nah ya alhamdulillah sih itu kita ulang-ulang terus ya. Tiap bulan kita ada pertemuan memotivasi mereka gitu ya. Tapi alhamdulillah semangat peduli terhadap orang lain itu yang saya sampaikan, dan kita juga menyampaikan cerita dari Paragon. Paragon ini berkembang karena dasarnya peduli terhadap orang lain gitu ya. Pedulian, dan saya cerita waktu kebakaran karena peduli terhadap karyawan, dan mereka pun juga merasakan gitu. Jadi saya ingat waktu kebakaran itu, karena itu bulan puasa, pertama kali yang saya kerjakan begitu uang terkumpul adalah bayar THR karyawan. Jadi mereka juga tahu kalau perusahaan itu sangat peduli terhadap karyawan. Begitu juga waktu pandemi, itu perintah dari kami, kesehatan karyawan nomor 1. Jadi waktu pandemi kami terpaksa juga, karena waktu itu nggak tahu ya cara awal-awal kan agak chaos ya, jadi agak ini ya udah kami mereka nggak semua kerja di pabrik itu kita dikurangin orangnya, tapi tetap dibayar. Jadi kami itu kesehatan karyawan nomor 1 gitu ya. Jadi mereka juga merasakan bagaimana kita sangat peduli. Sekarang pun juga kita kan harus ada antigen, kemudian PCR, kemudian rutin, itu biaya tambahan selama pandemi ini cukup besar ya. Tapi bagi kami itu memang kesehatan karyawan adalah nomor 1. Jadi
karena karyawan juga melihat bagaimana perusahaan juga peduli terhadap karyawan, akhirnya mereka juga semangat gitu ya. Dan kemudian gimana nih kok bisa anak-anak bergabung gitu ya. Terus terang sebetulnya saya nggak bujuk anak-anak. Jadi saya tadinya mikir begitu mereka lulus, saya udah cariin gitu ya sekolah di luar negeri yang murah lah, saya cari yang murah supaya mereka buka mata lah kayak gitu ya. Tapi entah kenapa anak saya enggak, saya nggak mau sekolah, saya mau bantu ibu aja gitu. Nah ini mungkin karena saya usaha ini mulai dari rumah ya, anak-anak tuh lihat gitu ya. Jadi kemudian saya juga suka ajak mereka gitu. Jadi dari kecil saya suka ajak mereka, misalnya opnam faktur gitu kan. Jadi adalah sesuatu pekerjaan yang sederhana ya suka saya ajak. Jadi anak-anak itu menyenangi. Jadi sebetulnya seperti saya waktu kecil juga. Bapak saya kan pedagang, orang tua saya pedagang. Itu anak-anak suka ikut dilibatkan gitu. Pekerjaan yang enggak saya ingat waktu kecil, waktu dulu tuh zaman tahun 60-an kan uang itu inflasi ya banyak ya, di setiap hari tuh orang tua saya itu bawa uang 1 karung gitu ya, karena ini. Terus kita anak-anak suruh ngitungin uang, ngatur-ngatur uang untuk store ke bank gitu ya. Jadi, nah saya juga kerjakan hal itu sih. Jadi akhirnya anak-anak itu ya tertarik juga gitu. Mungkin itu ya. Jadi kita buat usaha itu kayaknya seneng enak gitu. Jadi akhirnya anak-anak juga melihat ya enak juga punya usaha, nggak usah pergi-pergi jauh-jauh gitu kan. Dan ini kebetulan alhamdulillah saya punya kantor juga, kita nambah dari 350 meter ya di tempat tinggal saya ini. Sekarang kita udah punya sekitar dekat-dekat itu 22 hektaran gitu ya. Jadi ya enak juga gitu. Kemudian ya jadi anak-anak itu merasa happy lah untuk bikin usaha gitu. Jadi jangan buat usaha ini kayaknya rumit gitu ya. Kita memberikan ini ke anak-anak, bikin usaha itu enak kok gitu kan. Nah, dan tentu kita berusaha juga, usahanya harus bagus. Jadi jangan sampai yang bikin anak-anak nggak mau masuk itu kan lihat usaha orang tuanya bangkrut lagi, ya takutlah anak-anak masuk ya. Nah, tapi kalau kita melihatkan usaha itu biar walaupun anak-anak saya melihat pernah kebakaran tapi cepat bangkit lagi, waktu krisis cepat turun tapi naik lagi. Jadi ya saya ceritakan semua sih, tapi alhamdulillah sih anak-anak malah senang gitu. Mungkin kayak gitu bisa jawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Nur Hayati atas informasinya dan beberapa hal-hal yang tadi belum sempat diceritakan kemudian sudah ditanyakan dan dijawab dengan baik. Bapak Ibu sekalian, 3 putra putri beliau itu satu menjadi CEO, kemudian Pak Salman ya, putra nomor 2 kalau nggak salah ya. Yang nomor 1 juga menduduki satu posisi penting, tapi itu tidak gampang karena beliau mengajarkannya juga luar biasa kerasnya, sehingga dengan sangat happy sesuai dengan jalur karirnya sehingga sampai di posisi sekarang. Putri beliau seorang dokter, itu sekarang menduduki sebagai Direktur Research and Development. Nah, itu beberapa cerita penting yang belum terungkap tadi. Karena saya pernah ikut kelas, jadi dapat bocoran. Baik Bapak Ibu sekalian, we will have another, I think it's another 6 minutes, it's not much enough. Silakan, masih ada satu kesempatan barangkali. Mas Arief, Pak Arief ingin silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Bambang dan Ibu Dr. Nur Hayati. Saya juga ikut kelas MBA-nya yang kemarin ngobrol sama Pak Salman ya. Saya sekarang ini ditugasi Pak Rektor untuk membentuk Innovation Center di Jemberana, Ibu, dan Pak Prof. Bambang ya.
Innovation Center ini tentunya Ting ting berawal ting dari ting 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 ting. Mohon di Para masuk. mute. Lanjut, silakan. ya Innovation Center ini awali dengan ide dari Pak Is yang membentuk semacam kampus estate, karena tanpa kampus estate kita tidak bisa berkembang. Jadi kalau mengandalkan mahasiswa mungkin istilahnya Pak Bambang dananya kurang. Nah kemudian setelah kita survei ke keliling-keliling di Bali, ada konsep yang ingin memberdayakan petani dan kemudian tumbuh bersama, bersinergi gitu, yang istilahnya Ibu tadi ada apa ya, care ya Bu ya, care. Dan kemudian juga dari datanya Pak Bambang itu juga mengangkat yang belum punya usaha menjadi punya usaha. Nah setelah keliling Bali kita ada dapati beberapa komoditas. Yang pertama adalah kelapa, itu bisa dibentuk coconut center, dari es krim sampai VCO, bahkan sabu dan lain-lain. Kemudian ada juga kopi, dari ujung ke pangkal rupanya pasarnya cukup besar dan sudah cukup merakyat. Yang ketiga itu bahan-bahan yang terbuang percuma, jadi seperti jeruk kintamani yang undersize, terus kemudian salak Bali pada saat panen raya, itu juga memerlukan penanganan khusus, dan alangkah baiknya kalau tim ITBM ini bisa menjembatani atau menjadi solusi dari para petani, baik itu kelapa, kopi, dan salak serta jeruk yang menjadi komoditas utama. Nah inilah yang menjadi tugas saya dengan tim dari ITBM Bali untuk merealisasikan mimpi. Setelah tadi Ibu Nur Hayati mengajari kita harus bermimpi dulu, setelah mimpi kita punya download value-nya kita sudah ada, dan akhirnya contohnya pun sudah ada dengan Paragon dan datanya dari Pak Bambang, kelihatannya sudah siap untuk jalan. Cuman kita siapa situ. Kita ingin dari Ibu Nur Hayati terutama bagaimana membentuk tim yang istilahnya tangguh tadi, karena saya pertama kali untuk melaksanakan program ini tentunya timlah yang harus saya bentuk. Jadi kalau saya pengalaman di pabrik, timnya tidak terlalu tangguh Bu, karena perusahaan saya adalah hanya di bidang produksi, tetapi yang lain-lain ditangani oleh perusahaan lain. Tetapi kalau di tempatnya Ibu, kelihatannya saya harus belajar banyak mengenai konsep branding, marketing, dan channeling yang tadi itu. Nah, untuk membentuk tim yang itu, mungkin clue-clue atau trik-trik dari Ibu supaya bisa membentuk tim yang tangguh itu tadi, Bu. Mohon sharing dari Ibu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Arief atas ungkapan perasaan dan pertanyaannya. Silakan Ibu Dr. Nur Hayati lebih dahulu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, perusahaan itu akan tumbuh sesuai dengan timnya, SDM yang bergabung di sana ya. Nah sekarang gimana membentuk tim gitu ya? Pertama tentu memilih dulu Pak, memilih orangnya. Jadi kami itu waktu itu dulu juga gitu. Gimana ya kita memilih orang yang masuk di Paragon gitu ya? Caranya gimana gitu? Nah kemudian kami sendiri waktu itu kami keluarga ikut tes. Kami ikut psikotes gitu ya. Waktu psikotes di UNPAD. Jadi ingin tahu apa betul psikotes ini termasuk yang valid gitu ya untuk ini. Kami tes, akhirnya kami ketawa sendiri. Ternyata tuh cocok gitu. Jadi kan masing-masing kita tahu ya. Oh iya, kok tahu ya mereka. Ini masing-masing kami alhamdulillah tuh punya sifat yang berbeda-beda. Nah, akhirnya kita pakai psikotes, Pak. Kita pakai psikotes. Nah, mungkin kalau apa ya, melihat itu orang tangguh apa tidak itu dari Pauli biasanya ya. Paulinya biasanya mendekati 4.000 gitu ya. Jadi kita lihat dari Pauli, kemudian tentu dari IQ gitu ya.
Jadi dari soft skill itu banyak sih dari psikotes itu hal-hal, tapi saya merasakan psikotes itu termasuk yang bagus untuk ini. Jadi kalau misalnya kalau untuk pro hire kita ada tes sendiri juga, ada MAPP tes gitu ya. Jadi ada assessment dulu sih Pak. Nah jadi dari sana sekarang ada lagi anak saya lebih tahu ya tes-tes itu yang yang kita bisa lihat sifatnya. Mungkin waktu itu kan ikut dari Pak Asnul ya. Pak Asnul kan Ya, kasih betul, tahu. betul. Jadi ada orang yang sifatnya ini, sifat ini gitu ya. Ya. Nah jadi itu SOC itu timnya yang orang itu kan memang suksesnya suatu itu tim sih. Nah itu kan seperti apa yang diperlukan ya sesuai yang kita butuhkan. Kalau orang marketing kan beda, ya berarti orang kreatifnya. Kalau orang operasional drive-nya kan gitu ya Pak. Jadi saya kira sih dari apa yang diajarkan Pak Asnul tuh udah cocok banget tuh yang waktu ikut mini MBA saya sendiri malah kurang paham. Tapi itu apa ya materi yang dikasih Pak Asnul membentuk tim itu saya kira sih bagus sekali. Mungkin dari saya malah justru nggak gitu paham. Maaf sekarang semua tuh udah anak saya mempelajari, jadi anak saya alhamdulillah tuh orang yang suka belajar gitu ya. Jadi kalau sampai sekarang, jadi dari mulai ini kita memang anak saya ada mentornya banyak gitu ya, termasuk Pak Asnul mentor anak saya juga, dan ada mentor lagi yang lain gitu ya. Jadi memang sifat kerendahan hati itu kita harus belajar terus menerus ya. Banyak ilmu yang belum kita ketahui sebetulnya. Itulah jadi kalau kita lihat waktu itu Pak Heri pernah posting ini ya, sifat kebiasaan dari triliuner itu ternyata ya belajar terus menerus gitu. Jadi ya kalau nggak bisa ya kita harus nanya, tapi saya sendiri mohon maaf juga nggak terlalu bisa juga gitu. Kita punya konsultan juga, anak saya juga punya mentor juga, jadi memang di Paragon ini banyak sekali timnya gitu. Saya cuman ya sebagai nyusun-nyusun aja sih kayak gitu. Mungkin udah saya jawab Pak Arif. Saya kira yang diceritakan Pak Asnul itu bagus sekali. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nur Hayati. Jadi sekedar catatan ya Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan Bu Nur Hayati itu di masa-masa sekarang yang di belakang ini ya. Tapi ketika memulai awal dulu, if we are talking about the startup business, ketika itu belum seperti yang tadi disampaikan. Jadi perkembangan jatuh bangunnya itu berbeda dengan cerita sukses yang terakhir. Terakhir tadi itu setelah sekian lama kemudian metodologinya menjadi jauh lebih baik setelah banyak belajar dan tidak pandang bulu belajarnya, mulai dari yang ahli sampai maupun yang tidak ahli. Baik, Profesor Bambang, kami persilakan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arif. Profesor Bambang, monggo. Setuju untuk minyak kelapa tadi, tapi mohon izin saya tidak bisa menjawab, ada sesuatu sebentar ya. Minyak kelapanya tadi diperkuat untuk pertaniannya. Yang kelapa itu kan sekarang sawit sedang bermasalah ya, dan ternyata minyak kelapa mahal sekali. Saya setuju itu. Sekian, terima kasih ya, mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih banyak Profesor Bambang. Jadi lebih detailnya itu Pak Haji Arif nanti bisa dilanjutkan ke forum terbatas, juga bersama dengan Ibu Nur Hayati Subakat, nanti bisa dilanjut. Bapak Ibu sekalian, now is already 12.04, tugas saya dibatasi sampai pukul 12. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, mohon bersabar, nanti semoga ada waktu lain kita bertemu dan mendapatkan sesi yang lebih baik. Dan mari kita ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Profesor Bambang dari Bu Nur Hayati, terima kasih banyak atas kehadiran pada sesi hari ini. Saya sebagai moderator, Wahid Juniarto, memohon maaf apabila pengaturan saya tidak berkenan. Atas segala kekurangan, terima kasih, hanya Allah yang
bisa membalasnya atas kebaikan Bapak Ibu semua. Dan saya terima kasih juga semua peserta siapapun yang hadir pada hari ini to be together around us until 12:05. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita, melimpahkan ridho dan kasih sayangnya untuk bersama cahayanya sampai akhir zaman, dan nanti masing-masing kita bisa berkumpul di Jannatur Royan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Arti lagi, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Toto yang sangat luar biasa dan hebat sudah menjadi moderator pada siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Prof. Bambang Setiaji dan Ibu Nur Hayati yang selalu berkenan kami undang. Ini sudah sesi kedua ya Ibu. Kami ucapkan terima kasih juga buat ITBM Bali, Bapak Rektor dan timnya. Dan tentu saja para peserta webinar. Saya dari SSI kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak sekali kekurangan dan kami pasti masih harus belajar dan belajar lagi. Tunggu di sesi webinar The Series dari SSI. Tadi sudah disampaikan, insya Allah kami akan menggelar webinar ini setiap bulan. Semoga nanti kita akan menjadi peserta dan menjadi tim yang akan bisa kami undang. Terima kasih. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.